belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4 merawat tumbuhan, pembelajaran 1. Materi ini ada di halaman 155 sampai 164 anak-anak. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi subtema 4 merawat tumbuhan, pembelajaran 1. Tampak pada gambar di sini Siti sedang membantu ayah memberi pupuk pada tanaman. Halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Ayo membaca anak-anak, bacalah percakapan berikut dengan teman di sebelahmu. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Baik anak-anak, Ibu bacakan percakapan antara Siti dengan ayah. Mengapa tanaman harus diberi pupuk ayah? Ayah menjawab, supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Siti kembali bertanya, apakah tanaman cukup dipupuk saja ayah? Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Siti kembali bertanya, kapan kita harus menyiram tanaman? Ayah menjawab, setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Siti menjawab, baik ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari. Ayo berdiskusi anak-anak, bersama dengan teman sebangkumu diskusikan pernyataan di bawah ini. Warnai lambang senyum atau smile jika pernyataan sesuai percakapan. Warnai lambang sedih atau sad pada tabel jika pernyataan tidak sesuai percakapan. Kita mulai dari pernyataan yang pertama anak-anak. Aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Kembali kita cermati teks percakapannya. Di sini ada beberapa kalimat tanya anak-anak. Ini contohnya. Mengapa tanaman harus diberi pupuk ayah? Selanjutnya, apakah tanaman cukup dipupuk saja ayah? Selanjutnya, kapan kita harus menyiram tanaman? Dan apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Karena ini sesuai dengan teks percakapan, maka ini gambar yang smile, ini kita beri warna anak-anak, nanti anak-anak mewarnai sendiri. Selanjutnya, aku menemukan 5 kalimat tanya pada percakapan. Kalau kita amati, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat tanya. Karena tidak sesuai, maka yang kita beri warna adalah tanda set anak-anak. Nanti gambar jadi sini. Nanti anak-anak bisa mewarnai sendiri. Lanjut ke pernyataan ketiga. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Apa, apakah, siapa, mengapa, bolehkah. Di sini kalimat tanyanya adalah mengapa, apakah, kapan, dan apakah. Di sini yang ada apa, apakah, dan kapan. Siapa, mengapa, dan bolehkah tidak ada. Karena tidak sesuai anak-anak, ini tanda set yang kita beri warna. Lanjut ke pernyataan keempat, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Ini sudah tepat anak-anak, kalimat tanya ini diakhiri dengan tanda tanya. Berarti kita warna yang gambar smile di sini. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri nih. Perlu Ibu jelaskan, penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya.
Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, anak tentu sudah tahu tanda tanya seperti ini. Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Coba tuliskan kata tanya lainnya yang kamu ketahui. Tuliskan satu kata tanya pada satu kotak yang disediakan. Diskusikan dengan temanmu. Apakah temanmu memiliki kata yang sama? Baik anak-anak, di sini Ibu memberi contoh saja. Untuk kata tanyanya, Ibu gunakan kata tanya berapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Baik, Ibu memberi tambahan materi macam-macam kata tanya dan fungsinya anak-anak. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. Contohnya, ini contoh kalimat tanyanya. Apa yang kamu bawa? Selanjutnya, macam yang kedua atau jenis kata tanya yang kedua yaitu siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tentang orang. Contohnya, siapa nama adikmu? Selanjutnya yang ketiga, kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan Sinta pulang dari Surabaya? Kata tanya yang keempat, di mana anak-anak? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya ini dalam kalimat, di mana kamu tinggal? Jangan lupa penulisan kata di mana, di dengan mana ini dilepas, tidak boleh disambung. Lanjut ke kata tanya yang kelima, mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan tentang alasan atau sebab. Ini contohnya, mengapa kamu tidak memakai sepatu olahraga? Keenam anak-anak, ini kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses. Ini contohnya, bagaimana kabar ibumu? Dan kata tanya ketujuh, berapa? Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau harga. Contohnya, berapa harga penggaris ini? Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Buatlah pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya yang kalian tulis pada kotak di atas. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Kemudian berlatihlah bertanya dengan kalimat yang kalian buat. Ingatlah untuk menggunakan nada dan intonasi yang tepat saat bertanya. Perhatikan contoh anak-anak. Siapa nama guru kelasmu? Baik, tuliskan kalimat tanyamu. Ibu memberi 4 contoh kalimat tanya anak-anak. Yang pertama, berapa tahun usiamu sekarang? Jangan lupa awal kalimat tanya huruf kapital, akhir kalimat tanya diberi tanda tanya. Yang kedua, kata tanyanya bagaimana? Bagaimana cara menghias vas bunga ini? Yang ketiga, kapan kamu pulang dari Semarang? Dan yang keempat, di mana kamu meletakkan tasmu? Ayo mengamati anak-anak. Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Baik, kita amati pada gambar anak-anak. Di sini ada pupuk yang dikemas dalam satuan berat 1 kg, ada yang dikemas dalam satuan berat 2 kg, ada yang dikemas dalam satuan berat 5 kg, dan ada yang dikemas dalam satuan berat 10 kg. Ada ukuran 1 kg, 2 kg, 5 kg, dan 10 kg. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kg. Di toko tanaman hanya tersedia 1 kemasan 10 kg.
Ayo bantu Ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg. Baik, di sini Bu bahas anak-anak, Ibu beri gambarnya terlebih dahulu. Di sini kalau harus mendapatkan pupuk 20 kg dan hanya ada satu pupuk yang beratnya 10 kg, caranya seperti ini alternatifnya. 10 kg ditambah 5 kg ditambah lagi pupuk yang 5 kg. Jadi di sini jawab Ibu bahas dalam kalimat matematika anak-anak. 10 kg ditambah 5 kg ditambah 5 kg sama dengan 20 kg. Sudah sesuai dengan kebutuhan Ayah Siti. Jadi Ayah Siti bisa mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg dengan membeli satu kemasan 10 kg dan 2 kemasan 5 kg. Setelah sampai di rumah, pupuk yang dibeli Ayah dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik yang lebih kecil. Setiap kantong berisi 5 ons pupuk. Ada berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam kantong plastik? Baik, Ibu bahas anak-anak. Tentu anak-anak sudah tahu bahwa berat 1 kg sama dengan 10 ons. Banyak kantong plastik yang dibutuhkan, ini sama dengan berat seluruh pupuk yaitu 20 kg dibagi dengan 5 ons karena ini diisikan ke dalam kantong yang beratnya tiap kantong adalah 5 ons anak-anak. 20 kg dibagi 5 ons. Di sini satuannya kilogram, di sini ons. Masih belum bisa langsung dibagi anak-anak. Satuannya harus disamakan dulu. 1 kg 10 on. 20 kg 200 on. Ditambah 01 anak-anak atau dikali 10. Jadi 200 on dibagi 5 ons. Sekarang satuannya sudah sama. Ini 200 dibagi 5. Cara mudahnya seperti ini. 20 saja ini. 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. Masih ada sisa 01. Jadi 40. Jadi banyak kantong plastik yang dibutuhkan adalah 40 buah. Lanjut ke materi Ayo berlatih anak-anak. Beri tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nih kita mulai dari soal yang pertama anak-anak. Di sini yang sebelah kiri ada pupuk 5 ons dan 5 ons. Ini kita jumlahkan. Selanjutnya kita bandingkan dengan pupuk yang sebelah kanan beratnya 1 kg. Sekarang Ibu jelaskan di bawah sini. Kita jumlahkan. 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. Ibu ingatkan kembali 1 kg sama dengan 10 ons. Berarti 10 ons di sini sama dengan 1 kg. Yang di sebelah kanan pupuk ini beratnya 1 kg anak-anak. Ini ternyata yang sebelah kiri sama dengan 1 kg, yang sebelah kanan juga sama dengan 1 kg. Berarti 1 kg sama dengan 1 kg. Berarti tandanya di sini adalah sama dengan. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Di sini berat pupuk 5 ons ditambah 5 ons ditambah 5 ons. Kita bandingkan dengan yang sebelah kanan. Di sini 200 gram ditambah 200 gram ditambah 200 gram. Ibu ingatkan kembali konversi satuan beratnya. 1 ons sama dengan 100 gram. Di sini nih. 5 ons ditambah 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 15 ons. Yang sebelah kanan di sini 200 gram ditambah 200 gram ditambah 200 gram. Ini sama dengan 600 gram. 100 gram sama dengan 1 ons. Kalau 600 gram sama dengan 6 ons. Sudah kelihatan yang sebelah kiri 15 ons, yang sebelah kanan 6 ons. Berarti lebih besar yang 15 ons. Tandanya seperti ini anak-anak. 15 ons lebih dari 6 ons. Tandanya seperti ini, berarti tandanya seperti ini. Lebih dari atau lebih besar dari.
Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Di sini ada pupuk yang sebelah kiri 200 gram ditambah 200 gram. Yang sebelah kanan beratnya 1 kg. Sekarang kita bandingkan. 200 gram ditambah 200 gram sama dengan 400 gram. Perlu Ibu ingatkan kembali konversinya bahwa 1 kg sama dengan 1000 gram. 1 kg sama dengan 1000 gram. 400 gram dibandingkan dengan 1000 gram. Ini 400 gram lebih kecil anak-anak atau kurang dari. 400 gram kurang dari 1000 gram. Ini tandanya seperti ini, kurang dari. Nih, tandanya seperti ini. 200 gram, 200 gram, ini kurang dari 1 kg. Ayo berkreasi anak-anak. Selain merawat tanaman, Ibu Dayu juga suka berkreasi. Kali ini Ibu Dayu berkreasi dengan menggunakan karton bekas tisu gulung. Ibu Dayu akan membuat hiasan vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Alat dan bahannya karton bekas tisu gulung atau karton berwarna coklat. Yang kedua kertas warna, ketiga lem kertas, keempat pensil, dan kelima gunting. Di sini sudah ada contohnya anak-anak, dan cara membuatnya. Yang pertama, siapkan karton bekas tisu gulung. Yang kedua, kamu juga dapat membuat gulungan kertas itu dari kertas karton warna coklat. Yang ketiga, hiaslah kertas karton bekas tisu gulung dengan hiasan dari kertas warna. Keempat, buatlah gambar pada kertas warna sesuai keinginanmu. Kelima, guntinglah gambar hiasanmu itu. Hati-hati menggunakan gunting karena gunting itu tajam. Keenam, tempelkan hiasan dari kertas warna itu pada karton bekas tisu gulung. Nanti anak-anak bisa mencoba kreasikan sendiri sesuai dengan keinginan anak-anak. Kerjasama dengan orang tua. Amatilah bahan-bahan yang ada di dapur. Timbanglah bahan-bahan itu dengan alat timbang yang ada. Nanti anak-anak bisa mencoba bersama orang tua ini. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.